Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Rifki Ramadhani, kelas Hak Asasi Manusia dan Pemda kelas D. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok lain yang akan menjelaskan hak kebebasan berekspresi dan tantangannya di Indonesia. Ini adalah nama kelompok-kelompok yang akan membahasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompoknya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian hak kebebasan berekspresi menurut ICCPR dan cakupannya. Hak kebebasan berekspresi adalah hak seseorang untuk mengeluarkan, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan tanpa adanya campur tangan, hambatan, atau penindasan dari pihak manapun, baik melalui lisan, tulisan, gambar, atau media lainnya. Hak ini diatur dalam pasal 19 ICCPR yang mengakui bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide melalui media tanpa batasan apapun. Namun hak kebebasan berekspresi ini bukanlah hak yang mutlak dan dapat dibatasi dalam beberapa kondisi, seperti untuk menjaga keamanan dan ketertiban atau melindungi hak-hak kepentingan dan reputasi orang lain. Hak kebebasan berekspresi, freedom expression, adalah hak yang dijamin dan dilindungi ICCPR untuk menyatakan pendapat secara bebas dan nyaman tanpa adanya ketakutan dan intimidasi. Lanjut. Selanjutnya, kebebasan berpendapat dan berekspresi diakui oleh dunia sebagai salah satu hak yang terus berkembang. Berkembangnya kebebasan berekspresi membutuhkan ruang dan sebuah instrumen internasional untuk mengatur perkembangannya. Pengakuan terhadap hak tersebut tertuang dalam beberapa instrumen hukum internasional. Beberapa di antaranya adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau DUHAM dan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. Kebebasan berpendapat merupakan kebebasan yang bersifat tanpa paksaan dan absolut, sedangkan kebebasan yang bersifat tanpa paksaan dan absolut, sedangkan kebebasan berekspresi masih bisa dibatasi dengan ketentuan tertentu. Kebebasan juga termasuk dalam menganut pendapat tanpa mendapat gangguan dan mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun. Lanjut. Yang kedua adalah tentang pembatasan berekspresi yang proporsional, sah, dan komentar umumnya. Next. Pembatasan berekspresi dan berpendapat diatur dalam ICCPR secara umum. Pembatasan terhadap hak warga negara dapat dikenakan oleh negara pihak atau negara yang meratifikasi ICCPR apabila negara tersebut dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaan bangsa tersebut. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 ICCPR, ada legalitas yang dimiliki oleh negara pihak apabila akan melakukan pembatasan berdasarkan adanya keadaan darurat yang sedang menimpa negara tersebut. Next. Diperbolehkannya adanya pembatasan terhadap hak untuk berekspresi dan berpendapat, ini tetap harus sejalan dengan pertimbangan komentar umum Kantor Komisaris Tinggi PBB. Sifat dari komentar umum adalah tidak mengikat secara hukum, tetapi adanya komentar umum dirancang untuk menjamin keseragaman pemahaman berkaitan dengan implementasi hak-hak yang telah diatur oleh ICCPR. Pembatasan pertama adalah pembatasan terhadap analogi hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Komite menjelaskan bahwa negara pihak wajib untuk melindungi warga negara yang hendak memilih dan dipilih dari bentuk-bentuk ekspresi yang mengarah pada intimidasi dan paksaan. Tetapi negara pihak tidak boleh melarang bentuk-bentuk ekspresi seperti demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas, dan debat publik. Yang kedua adalah
Pasal 19 ayat 3 huruf D ICCPR yang sah untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah dengan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan moral umum. Komentar umum terhadap landasan yang kedua ini adalah tentang alasan pembatasan karena keamanan nasional dan ketertiban umum adalah apabila negara pihak menjadikan alasan keamanan nasional dan ketertiban umum untuk membatasi, menahan, dan melarang akses informasi publik dari kepentingan publik yang sah dengan menggambarkan bahwa hal tersebut merupakan rahasia resmi dan atau rahasia negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Selanjutnya, pembatasan hak kebebasan berekspresi dalam UU ITE tahun 2008 dan 2016. Next. Teknologi di era sekarang menghasilkan sebuah jaringan yang dapat terhubung satu sama lain dari berbagai tempat di belahan dunia, bahkan saat kita tidak mengenal satu sama lain, yang dinamakan internet. Internet sangat memudahkan masyarakat dalam bekerja dan berkomunikasi. Dunia internet menciptakan wadah baru bernama sosial media. Dari sosial media inilah kita dapat bebas berekspresi dan menyalurkan pendapat kita. Namun pada kenyataannya, kebebasan yang tak terbatas dalam bersosial media ini tidak selalu melahirkan hal-hal positif. Namun juga sudah banyak kasus yang terjadi karena masyarakat tidak bijak dalam bersosial media. Ini terbukti dari beberapa kasus kebebasan berekspresi berkonten negatif, misalnya pencemaran nama baik, pelecehan, dan lain sebagainya. Next. Kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur kebebasan bersosial media, yaitu UU ITE nomor 11 tahun 2008 yang diperbarui menjadi UU ITE nomor 19 tahun 2016. UU ITE hadir sebagai produk hukum yang dapat melindungi, memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam kebebasan berpendapat. Namun dalam UU ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 27 ayat 3 yang banyak membuat masyarakat takut untuk berpendapat. Secara teoritis, esensi pasal 27 ayat 3 UU ITE ditunjukkan untuk menjerat para pejabat siber. Namun pada praktiknya justru kerap digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menggunakan internet untuk menyampaikan kritik pada pemerintah. Pada UU nomor 19 tahun 2016 ada beberapa yang direvisi, termasuk menambahkan ketentuan mengenai right to be forgotten atau hak untuk dilupakan dengan menghapus konten informasi elektronik yang tidak benar berdasarkan keputusan pengadilan. Adanya UU ITE ini sebenarnya sangat membantu untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun juga ini dinilai sangat mengancam hak kebebasan berekspresi dan melimitasi gerak masyarakat dalam berinternet. Sekian. Akan dilanjutkan oleh teman saya Didi. Baik, terima kasih Nadia. Selanjutnya ada pembatasan kebebasan berekspresi dalam UU ITE bertentangan dengan ICCPR ditinjau dari kasus yang terjadi di era ini. Lanjut. Pada rezim UU ITE sebelum perubahan, banyak sekali masyarakat sipil yang dikriminalisasi oleh karena adanya pembatasan kebebasan berekspresi itu sendiri. Baik dalam media sosial dan internet yang kebanyakan tuduhan dan pelanggaran tersebut menyasar pada pasal 27, 28, dan 29. Pembatasan berekspresi ini dalam UU ITE dipandang membuat ketakutan masyarakat ketika menyampaikan aspirasinya. Karena secara tidak langsung, setiap pengguna media sosial berpotensi menjadi tersangka dalam pencemaran nama baik yang dinilai sangat subjektif. UU ITE sendiri dianggap mengakomodir kepentingan pemerintah agar sikap kritis masyarakat dikekang dan tidak terlalu memberikan kewenangan-kewenangan baru terhadap pemerintah. Seperti pada salah satu pasal, yaitu pasal 27 ayat 3 yang mana dipandang sebagai pasal karet dan multi interpretasi.
dan mudah juga disalahgunakan. Banyak sekali kasus yang menjerat masyarakat oleh karena masyarakat mengeluh mengenai kondisi yang dialaminya di media sosial dan dijerat dengan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Lanjut. Lalu dalam ICCPR yang telah disertifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR dinilai sangat memberikan kebebasan terhadap hak kebebasan berekspresi dan dianggap menyebabkan kekosongan norma dalam pengaturan mengenai pembatasan yang diizinkan oleh hak asasi manusia itu sendiri. Nah, kekosongan norma yang berimplikasi pada berefeknya ratifikasi ICCPR terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya hak sipil dan hak politik warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kekosongan norma juga dapat berakibat hukum pada multitafsirnya bentuk dan tata cara pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Contohnya pada tahun 2019 yang mana Indonesia termasuk salah satu negara yang dalam penanganan COVID-19 yang bersinggungan dengan demokrasi dan hak asasi manusia itu sendiri. Persinggungan itu telah melahirkan beberapa peristiwa pembungkaman ekspresi dan pendapat warga negara di ruang publik melalui penghapusan mural oleh aparat kepolisian seperti mural wajah Presiden Joko Widodo dengan tulisan 404 not found di Batu Ceper di Kota Tangerang, lalu ada mural Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit di Bangil, Kabupaten Pasuruan, dan mural Tuhan Aku Lapar di Tiga Raksa di Kabupaten Tangerang. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ada feedback atau pertanyaan dari kami. Baik, terima kasih dari kelompok berapa ini? Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya ingin bertanya. Baik, Mas. Nama saya Hikmal Jalan Putra dengan NIM 314. Dan saya ingin bertanya, bagaimana dengan hak kebebasan untuk beragama atau berkeyakinan dalam konteks kebebasan berekspresi di Indonesia? Sekian. Baik, mungkin bisa langsung saya jawab, moderator. Bisa ya? Bisa. Hak kebebasan beragama atau berkeyakinan sendiri telah dijamin oleh Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pasal-pasal ini tuh menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinan pribadi mereka, serta hak untuk menyatakan pendapat dan mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, atau tindakan. Dan pasti ada dong kayak batasan-batasan yang sah dalam kebebasan beragama atau berkeyakinan itu sendiri. Nah, seperti halnya dengan kebebasan berekspresi, secara umum hak kebebasan beragama juga berkeyakinan memiliki batasan-batasan yang sah. Batasan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, moralitas, dan hak-hak orang lain, misalnya penghinaan terhadap agama atau kepercayaan orang lain, pemaksaan keyakinan, atau tindakan yang dapat memicu konflik antar agama dan dapat dibatasi oleh hukum. Dan perlindungannya sendiri, yaitu di Indonesia diskriminasi agama dilarang oleh undang-undang dan setiap individu berhak untuk diproses hukum jika mengalami diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan mereka. Mungkin ada feedback dari Mas Hikmal Yulian? Tidak, jawabannya sudah cukup yakin saya.